Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan wa akhwati fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, tibtum wa tuba sa'ikum wa mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Kembali kami mengingatkan diri kami dan hadirin semuanya untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, baik itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan taufik, dan kenikmatan-kenikmatan lainnya sehingga kita dapat beribadah hingga saat ini. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengentaskan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya iman dan Islam. Ikhwati fillah, tidak lupa kami ingatkan kepada diri kami dan hadirin semuanya untuk sama-sama memperbaiki niat, sama-sama memperbarui niat, sehingga waktu yang kita belanjakan pada pagi hari ini benar-benar bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, terkait dengan umrah, siapa yang tidak ingin untuk menjalankan ibadah umrah? Kita semua sebagai umat Islam tentu ingin menjalankan ibadah umrah, dan juga kita semuanya ingin menjalankan ibadah haji. Umrah dan haji adalah merupakan ibadah yang sangat Allah cintai, ibadah yang sangat Allah sukai. Nah, maka ketika kita melihat hari-hari di televisi secara live ataupun kita melihat di YouTube, Baitullah itu selalu dipenuhi dengan kaum muslimin dari seantero dunia. Selalu penuh. Ini menunjukkan afidatun nas. Seluruh hati manusia itu benar-benar tertuju ke sana, terserap ke sana. Dan ini salah satu di antara doa Nabi Ibrahim yang terkabul. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalla katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi ketika Nabi Ibrahim itu meletakkan keluarganya, yaitu Siti Hajar, dan juga siapa? Putranya Nabiullah Ismail di suatu lembah itu di Mekah. Di antara doa beliau itu apa? Mereka di sini untuk menjalankan sholat, dan jadikanlah hati-hati manusia itu apa? Tertuju ke sini. Maka kita bisa lihat sampai sekarang Mekah itu dipenuhi oleh kaum muslimin untuk menjalankan ibadah, baik itu ibadah sholat 5 waktu di Masjidil Haram atau tawaf, dan juga melaksanakan serangkaian ibadah umrah. Nah, kita tentunya sebagai umat Islam juga yang termasuk memiliki keinginan untuk menjalankan umrah tersebut. Kita ingin pagi hari ini sama-sama mengetahui apa sebenarnya itu umrah, dan apa hukum umrah, dan apa keutamaan umrah itu. Kenapa orang-orang ingin menjalankan ibadah umrah, termasuk kita. Nah, umrah itu ikhwati fillah, kalau dari sisi bahasa itu artinya ziarah, berkunjung. Umrah itu dari sisi bahasa artinya apa? Berkunjung, ziarah. Dari sisi syar'i, umrah itu adalah mengunjungi Baitullah, yaitu apa? Ka'bah. Kita berkunjung, kita ziarah Baitullah, yaitu Ka'bah, untuk menjalankan serangkaian ibadah mulai dari sa'i, tawaf, dan tahallul.
dan semuanya dijalankan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi definisi umrah itu adalah ziarah ke Baitullah yaitu Ka'bah dengan melakukan serangkaian ibadah, tawaf, sa'i, tahallul untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perlu digarisbawahi. Kita pergi ke Baitullah itu untuk meraih ridha Allah, bukan untuk karena supaya dipandang di tengah-tengah masyarakat kita telah mengunjungi Baitullah. Jangan sampai niatnya itu supaya kita mendapatkan pujian dari masyarakat di sekitar. Ini yang akan menjadikan nilai umrah kita itu jatuh. Jadi jamaah yang bersama kami yang bertanya cuma Pak Edi saja. Karena Pak Edi tanya, maka saya jawab. Jamaah nggak ada yang bertanya. Pak Edi ketika itu bertanya seperti ini, Ustaz, ketika kita nanti umrah, perlu tidak kita nanti mengaktifkan data kita, membeli paket. Saya tahu paket di sana ada sekitar 250-an, lebih kurang seperti itu. Saya sampaikan kepada Pak Edi, kita di sana cukup menggunakan wifi yang ada di hotel saja. Nanti kalau kita mengaktifkan data, di Masjidil Haram tiba-tiba muncul, sungguh nikmat sholat tahajud di Masjidil Haram. Netnya sudah berkurang. Ternyata sholat Jumat di Masjidil Haram itu berbeda dengan di masjid kampung misalkan gitu. Wah, udah. Kemudian lagi baca Quran juga gitu. Lagi baca Quran, Masya Allah, khusyuk membaca Al-Quran di Masjidil Haram, bisa khatam 2 kali. Jadi status itu. Karena apa tadi? Kita ke sana bukan untuk update status, tapi kita ke sana untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ketika itu sampai sana ada yang nanya, ternyata setelah mau meninggalkan Mekah, ternyata kita bisa mengaktifkan data ya Ustaz pakai Telkomsel. Oh iya, kok Ustaz tadi nggak ngomong kepada kami? Loh, kalau ibu tanya sama saya jawab. Karena ibu nggak tanya pada saya nggak akan ngomong itu. Itu Pak Edi yang bertanya cuma Pak Edi dan saya jawab seperti itu. Nah, karena apa? Karena kita di sana menjalankan rangkaian ibadah dan kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali banyak sekali hal-hal yang dapat menurunkan nilai ibadah kita, dan diantaranya riya, sum'ah. Maka kita usahakan kita menikmati jalan-jalan yang bisa menghantarkan kita menuju riya ataupun sum'ah tadi. Jadi nanti ketika kita umrah, kita harus terus memperbaiki niat kita mengharap ridha Allah. Kalau kita nanti jangan sampai ke sana pengen ini pengen itu mendapatkan itu. Kita beribadah untuk mendapatkan ridha Allah. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, apa yang kita ingini itu pasti Allah berikan. Bahkan apa yang baru terbesit saja Allah akan memberikan. Nah, ibadah umrah ini adalah ibadah yang sangat besar sekali keutamaannya, sangat besar sekali fadilahnya. Di antara keutamaan umrah itu adalah ia merupakan ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa orang yang menjalankannya. Orang yang menjalankan ibadah umrah. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Umrah ke umrah itu akan menghapus dosa di antara dua umrah tadi. Dan haji mabrur itu pahalanya adalah surga. Jadi ketika kita berangkat menuju tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah umrah, pertama kali datang kita menjalankan umrah wajib untuk kita. Ya, Allah memberikan banyak keutamaan. Kemudian lusa atau besoknya kita umrah lagi, maka dosa yang masih ada pada diri kita yang belum diampuni oleh Allah, yang belum gugur karena ibadah-ibadah yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Ketika kita umrah lagi, dosa yang ada di situ itu akan Allah gugurkan. Masya Allah. Padahal kita dalam satu hari
berapa banyak dosa yang kita lakukan. Baik itu dosa karena kita melakukan kesalahan atau kekhilafan, atau kita lalai dalam menjalankan kewajiban. Banyak manusia, banyak kita sebagai manusia menjalankan mendapatkan dosa atas tadi kelalaian terhadap ketaatan atau terperosok dalam kemaksiatan. Masya Allah, salah satu sarana untuk menghapuskan dosa-dosa itu adalah sebenarnya bukan hanya umrah saja, tapi banyak sekali ibadah. Salat 5 waktu itu juga untuk menghapus dosa. Kita as-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza istinba kabair. Itu juga seperti dosa. Kok salat 5 waktu menghapuskan dosa, Jumat ke Jumat juga menghapuskan dosa, Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa. Dan nanti umrah berarti kita sudah tidak seperti itu cara berpikirnya. Cara berpikirnya namanya manusia itu ya tidak terlepas daripada lupa dan dosa. Bisa nanti suatu saat itu dihapus dengan amal ini, dan ketika masih ada akan dihapus dengan yang lain. Bisa jadi dengan melakukan kebaikan sholat Jumat dan sholat Jumat selanjutnya, ya dosanya dihapuskan, ya, dan dia tidak bertemu dengan Ramadan selanjutnya, ya kan? Maka ini adalah Allah menghapuskan dosa-dosa di sini, ataupun sholat 5 seperti itu. Selain umrah ini menghapuskan dosa, umrah itu juga untuk menjauhkan daripada kemiskinan, menjauhkan dari kefakiran, meniadakan kefakiran. Dan ini adalah janji Rasulullah SAW. Rasulullah menyatakan, tabi'ul hajj wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqr wa dhunub kama yanfi al-kir khabathal hadid. Laksanakanlah haji dan umrah. Sesungguhnya haji dan umrah ini akan menghilangkan kemiskinan, akan menghilangkan kefakiran, dan juga menghapuskan dosa. Sebagaimana las, ya, itu menghilangkan karat yang menempel pada besi. Jadi ketika kita umrah, di antara apa yang akan Allah berikan kepada kita itu adalah keberkahan dalam harta kita. Allah akan melapangkan rezeki kita. Allah akan mencukupkan kebutuhan kita. Allah akan menjauhkan kita daripada kemiskinan. Maka nanti ketika, mohon maaf, ada tetangga kita atau kita pulang dari umrah tambah kaya, itu jangan suudzon. Oh, jangan-jangan kemarin waktu sana nyari sugihan gitu kan. Kan gitu kan. Tadi Pak Edi sama Satu Wahid sudah ngomong tadi, gitu kan. Gimana mau belanja di sana, mau menawar pakai bahasa Arab aja tidak bisa gitu kan. Belanja aja nawar nggak bisa. Terus gimana mau nyari pesugihan di sana? Kalau mau menyampaikan hajat cari pesugihan itu gimana, kan mau belanja aja nggak bisa. Sebenarnya menyampaikan seperti itu. Jadi jangan suudzon. Ini adalah merupakan janji Rasulullah. Orang yang menjalankan haji, orang yang menjalankan umroh, itu rezekinya akan mendapatkan lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan ketaatan, maka pintu rezeki itu akan semakin dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara spesifik Rasulullah menyatakan haji dan umroh itu menjauhkan daripada kefakiran. Maka mudah-mudahan nanti yang sudah umroh semakin mudah ya rezekinya, dan mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun ke depan juga bisa umroh kembali. Saya yakin nanti Pak Edi Sutmar Wahid itu 2 tahun 3 tahun lagi bisa umroh. Mudah-mudahan nanti mereka juga bisa menemani kita umroh gitu kan. Jadi seperti itu. Kemudian ikhwati fillah, keutamaan umroh selanjutnya itu apa? Keutamaan umroh selanjutnya, orang yang menjalankan umroh itu adalah tamu Allah Subhanahu. Bukan tamu biasa, tetapi tamu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Muslim ketika beliau itu punya hajat, mantuk ke putra, memantukan atau menikahkan putranya atau menikahkan putrinya, kita semua diundang oleh beliau, ya kan? Diundang. Beliau mengundang kita itu bukti bahwa beliau itu menghormati kita, bukti beliau memuliakan kita, karena di dalam Islam itu tamu itu harus dimuliakan. Ketika beliau itu mengundang kita, ini sudah tanda bahwa beliau itu memuliakan kita. Apalagi ketika kita datang, itu dikasih apalagi? Dikasih
jamuan yang sangat luar biasa. Tambah jelas sekali beliau adalah orang yang memuliakan kita. Boleh masalah ya? Tidak. Jadi Masya Allah, kedatangan kita itu membuat beliau sangat gembira. Betul tidak? Ya. Beliau yang diharapkan itu adalah kedatangan kita, doa kita. Amplopnya itu mungkin beliau tidak memikirkan itu. Nggak tahu kalau isinya. Tapi yang jelas beliau undang kita itu adalah memuliakan kita, menghormati kita. Maka, silakan duduk, diberi apa saja yang. Nah, ini juga seperti itu. Wallahi masalah umrah itu dan juga haji, orang yang menjalankannya itu adalah orang-orang yang diundang oleh Allah. Mereka semuanya tamu Allah. Allah yang memuliakan. Perhatikan, dalam sebuah hadis Rasulullah menyanyi Al-Ghazi fisabilillah wal hujjaj wal mu'tamirin hum wufudullah da'ahum fa'ajabuhu fasa'aluhu fa'atahu. Orang yang berjuang di jalan Allah dan orang yang melaksanakan haji dan orang yang melaksanakan umrah, mereka semuanya itu adalah utusan-utusan Allah, tamu-tamu Allah. Allah mengundang mereka, kemudian mereka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memanggil mereka dan mereka itu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masalah haji dan umrah ini bukan hanya masalah mampu juga, tapi juga masalah panggilan dari banyak orang yang mampu kan untuk haji dan umrah kan? Banyak tidak? Tapi kadang yang diprioritaskan, nanti tak bangun di kise gitu kan, nanti tak buka di kise, nanti tak investasi naik ke DC. Ya seperti itu. Bukan masalah mampu saja, tapi tadi da'ahu, Allah yang mengundang mereka, Allah yang memanggil mereka. Jadi 3 golongan tadi itu adalah Allah yang memanggil, Allah yang mengundang. Maka perhatikan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang mereka dan mereka datang, Allah itu membalasnya. Apa? Fasa'aluhu. Mereka datang memenuhi panggilan Allah, undangan Allah. Mereka pada berbondong-bondong meminta kepada Allah. Di sana berdoa. Karena Allah telah senang, bergembira. Orang-orang yang diundang datang, mereka meminta fa'atahu. Maka Allah memberi apa saja apa yang diminta tamu-tamu yang diundang tadi. Ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita umrah ataupun kita haji di Baitullah, maka yang ada di benak kita, apa yang terucap di Masjidil Haram itu kebaikan-kebaikan semua. Pada Allah minta itu semua. Karena apa? Karena dalam hadis tadi, ini hadis apa? Hasan. Ini Hasan itu Imam Syekh Al-Albani bisa menjadi kunci. Jadi nanti ketika kita berada di sana, sebutkan hajat apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pengen mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terus kita baca itu. Kemudian apa? Pengen anak-anak kita itu paham tentang agama. Allahumma faqih hum fid din wa alimhu ta'wil. Ketika kita pengen pasangan kita itu adalah pasangan yang bisa membantu kita untuk memudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Kita doa banyak-banyak. Allahumma salli ala lisanan dzakiran wa qalban syakiran wa jasadan al-bala'i sabiran wa zaujatan tu'inuni fi amri din wa dunya. Terus kita. Karena apa? Rasulullah telah menjamin, Allah memberi itu. Ya. Kok doanya kok seperti itu? Boleh nggak kita berdoa pakai bahasa Indonesia? Boleh. Pakai bahasa Jawa boleh tidak? Boleh. Maka nanti kita sama-sama belajar pakai doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW, ya, yang mudah-mudah untuk kita, yang maksud dulu kita pelajari, kita hafalkan. Selebihnya kita berdoa dengan bahasa semampu kita. Bahkan Aiko, Muslim, ya, lulusan Arehan itu kan harus bisa pakai bahasa Arab merangkai katanya. Antum lulusan Arehan
belajar di Arehan tahun 2014. Kok belajar bahasa Arab semenjak tahun 2004 gitu. Semestinya harus 2004-2005. Dulu mahadnya namanya Mahad Nurul Ilmi di Masjid Andur situ. Masya Allah. Belum lama ini saya kedatangan wali santri yang sekarang domisili di Selogiri. Ya, lupa namanya itu. Tadi dulu juga di Nurul Ilmi juga ya. Ada siapa ya Pak? Siapa? Sekarang ngajar di Purwantoro, di MTS Purwantoro. Saya karena sudah ada yang setahu saya ya beliau, ya saya. Jadi ketika kita merangkai kata dengan bahasa Arab sendiri bisa, kalau karena masalah. Kalau kita pakai bahasa Indonesia juga tidak. Yang jelas perbanyak doa ketika berada di sana. Karena Rasulullah telah menjamin Allah itu akan mengijabahi, akan memberi apa saja yang kita. Nah, keutamaan umrah selanjutnya itu apa? Keutamaan umrah selanjutnya itu adalah mendapatkan pahala yang besar. Dan Allah akan meninggikan derajat kita, pahala besar dan derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, ya hadis ini juga hadis hasan yang dihasankan oleh Syekh Ahmad Syakir. Riwayatnya dari Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dari Imam Hakim dan juga Ibnu Huzaimah. Ya sanadnya dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW menyatakan man tawafa bil bait, barang siapa yang tawaf di Ka'bah, barang siapa yang tawaf di Ka'bah, tidaklah kakinya itu diangkat kemudian diletakkan dan satunya itu baru mau diangkat kecuali Allah itu memberikan dia satu kebaikan. Dan dalam kebaikan itu di dalam Islam itu dikalikan apa? 10 kali lipat. Jadi ketika kita melangkah kaki, kita letakkan yang satu baru mau diangkat, itu sudah dapat satu kebaikan. Dan kebaikan dikalikan 10. Kemudian dosa kita dihapus oleh Allah satu dosa dan ditingkatkan satu derajat, diangkat satu derajat. Ini baru satu langkah. Kalau tawaf itu berapa langkah? Tawaf itu 7 kali putaran. Kalau di lantai bawah ya seperti itu. Langkahnya meskipun di bawah itu tidak terlalu terlalu jauh ya, tidak terlalu diam ya, tentunya kita. Tapi dengan berjubel-jubel langkah kita jadi banyak. Ya, kalau kita slow gini kan kita langkahnya kan ya juga. Tapi ketika kita tidak bisa langkah dengan langkah yang yang lebar, maka langkah kita kan kecil-kecil. Jadi semakin banyak ketika kita tawaf langkah kita itu. Bisa Anda bayangkan berapa kebaikan yang Allah berikan kepada kita, berapa pahala yang kita dapati dengan tawaf tadi itu, berapa kesalahan yang Allah hapuskan dan berapa derajat Allah tinggikan. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Ustaz, saya pengen biar lebih banyak dapat kebaikannya tawafnya di lantai 2, silahkan, gak apa-apa di atas. Kalau antum semuanya pengen umrah setiap hari, nanti ketika tawafnya di lantai 2 jangan ajak kami gitu. Karena kami harus menemani semua jamaah gitu. Setiap hari umrah kan gitu. Jadi Masya Allah, luar biasa. Di lantai 2, ya. Kalau lantai pertama, tadi Ustaz Pak Edi sudah menyampaikan, kita umrah itu biasanya 2 jam, bahkan lebih. Karena kan kita biasanya umrah mulainya sebelum duhur kan. Nanti setelah duhur, itu kan kita baru mulai sa'i. Kan gitu kan. Padahal kita itu sering selesai setengah 3. Berarti lebih kurang hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Kalau mau 2 jam bisa nggak selesai? Bisa. Tinggal gimana torledernya saja gitu. Pembimbingnya saja. Ini yang membimbing. Ya, yang lainnya mungkin tidak bukan. Tapi saya bermaaf kalau kami ingin kita semuanya itu bisa menjalankan yang Rasulullah ajarkan. Jadi, ikhwati fillah, tawaf itu seperti tadi, ya. Dan tawaf itu adalah merupakan rukun daripada umrah. Maka siapa yang umrah, tentu pasti dia tawaf. Kebaikannya seperti tadi. Belum lagi kebaikan-kebaikan yang lain. Yang jelas ini adalah merupakan ibadah yang sangat luar biasa utama. Maka tadi ikhwati fillah, kita semuanya berbondong-bondong ke sana untuk salah satunya ya, untuk mencari kebaikan-kebaikan ini. Dan tentunya yang paling utama adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, terkait dengan umrah ini,
umrah itu kadang-kadang ada yang bertanya, Ustaz ini bagaimana Ustaz saat ini kalau kita mau umrah, di sisi lain juga kita paham haji itu adalah merupakan apa? Rukun dalam Islam. Sedangkan umrah itu kan bukan rukun dalam Islam. Nah, ini juga kita perlu pahamkan bahwa sebenarnya umrah itu dari sisi hukum menurut Imam Syafi'i dan juga menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu hukumnya wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Seumur hidup sekali wajib bagi yang mampu. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan gurunya itu Imam Syafi'i. Mereka mengambil dalil berdasar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 196, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimul hajja wal umrata lillah. Yang pertama, yang kedua adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, halil nisa'i jihadun?" Apakah wanita itu juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan jihad? Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, alaihinna jihadun la qitala fi." Iya, bagi wanita itu ada kewajiban untuk berjuang ke jalan Allah, tetapi tidak ada perang di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Maka berdasar pada dua dalil ini, Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad menyatakan bahwa umrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu sekali dalam seumur hidup. Kalau nanti Allah memberikan peluang kedua kalinya, ketiga kalinya, itu harus kita syukuri, alhamdulillah. Oh, saya yakin ketika nanti kita itu sudah umrah seperti yang disampaikan Pak Edi dan juga sebelum tadi itu, kita itu kalau sudah ke sana, keinginan untuk ke sana lagi itu lebih besar gitu. Maka saya juga bersyukur juga. Baru kali ini jamaah umrah itu setelah umrah itu mengadakan pertemuan setiap 2 bulan sekali. Tapi pertemuan itu salah satu fungsinya selain silaturahim untuk mengingatkan agar kita itu sama-sama bisa nabung paling enggak sebulan 500.000. Nanti 3 tahun lagi umrah bersama. Oh, Masya Allah. Nek buatan dipaksa ngoten, ya umrah kan gitu. Padahal kalau 550 atau 575 mungkin hitungannya per hari lebih kurang ya 18.000 sampai 20.000. Yaitu 18.000 sampai 20.000 itu ya sama dengan sebungkus apa? Sebungkus apa? Masih kecil atau sebungkus apa? Masih kecil ya sebungkus apa? Ya, jadi dimasukkan ya dalam seperti itu. Jadi Masya Allah. Nah, ikhwati fillah, umrah ini berbeda dengan haji. Kalau haji dari beberapa hal, salah satunya itu adalah dari sisi waktu. Dari sisi waktu, hukumnya sama. Kalau haji rukun Islam, ya, dan wajib bagi yang mampu. Kalau umrah ini rukun haji. Rukun haji itu adalah diantaranya umrah. Kalau di luar itu kita umrah, maka tadi hukumnya itu adalah wajib bagi yang mampu seumur hidup sekali. Di antara pembeda antara haji dan umrah itu adalah dari sisi waktunya. Kalau haji itu kita menjalankan pada bulan-bulan hurum, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Kalau umrah ini waktunya kapan saja. Hanya saja makruh untuk menjalankan umrah itu di tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah dan di hari-hari tasyrik. Karena walaupun di sana itu para hujjah sedang berkumpul untuk menjalankan ibadah, ya, bagi kita. Jadi Masya Allah, waktunya kapan saja. Kalau haji seperti, maka kalau kita melihat ya sekarang di Indonesia ini kalau kita mau menjalankan haji, lain tadi ya memang waktunya ya, selain antriannya juga lebih. Karena kalau kita mendaftar haji, waktunya kapan bisa berangkat itu? Berapa tahun? 30 atau 40 tahun ya? Ya 40 tahun. Mas Eko kalau 40 tahun lagi ya. Jadi dari sisi waktu umrahnya bebas, kita kapan saja. Kenapa kita ini sering berangkat di bulan Oktober atau bulan Maret? Oktober, November atau Maret? Karena bulan-bulan ini adalah merupakan bulan yang cuacanya di sana itu sama dengan hari-hari kita di sini. Kami tidak, ya, kami itu
ketika berangkat itu di antara yang kami pelajari, yang kami adalah cuaca juga, supaya nanti jamaah itu ketika umrah itu mereka nikmat, ya, artinya sehat, ya, dan bisa maksimal ibadah. Ketika sehat kita akan maksimal ibadah. Kalau pas sampai sana itu musimnya musim panas, kita susah untuk menjalankan ibadah, tidak nikmat, panas terik sampai 55 derajat, 50 derajat. Kalau bulan Juli, Agustus, ya, September awal itu masih seperti itu. Atau ketika bulan Desember, Januari itu dingin banget. Kami kemarin saja November itu ketika di Madinah itu masya Allah sudah terasa itu dinginnya kan, sudah terasa. Makanya kami juga kemarin sempat untuk pilek juga. Di Mekah alhamdulillah masih, ya. Madinah mulai. Alhamdulillah kemarin kami di sana, ya, alhamdulillah mendapatkan hujan yang luar biasa di hari Kamis. Di hari Kamis ya itu umrah yang ketiga itu kami dapat rezeki itu hujan yang deras yang ketika itu dikabarkan Jeddah sampai banjir itu kami di sana. Jadi kita pilih itu waktunya Oktober atau awal November atau Maret itu di mana cuaca sana itu, ya, enak bagi kita, sesuai dengan kita. Itu tadi kami sampaikan umrah itu bisa kapan saja. Cuma waktu-waktu itu untuk. Nah, ikhwati fillah, nanti kami akan sampaikan lebih dalam lagi bahwa umrah ini, ya, adalah ibadah yang memiliki rukun. Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain ada rukunnya, umrah juga ada rukun. Umrah itu rukunnya adalah ihram, tawaf, sa'i, tahal dan tartib. Nah, kami, ya, ketika bersama-sama jamaah menjalankan umrah ini akan terus berusaha menjalankan sebagaimana yang Rasulullah ajarkan. Ya, seperti tadi beliau menyampaikan ihram itu kita di pesawat. Kenapa kok di pesawat? Kok enggak ketika di Jeddah saja? Karena Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tempat-tempat dari ini adalah ini adalah ini adalah ini. Kan miqat Makani itu ada apa? Ada Yalamlam, ada Zulhulaifah atau Bir Ali, ada Juhfar, ada Rabih, ya, kemudian ya ada Qarnul Manazil. Karena kita itu dari Indonesia melalui daerah dekat, maka kita itu apa? Ihramnya itu ketika sampai di Yalamlam tadi itu kita sama-sama baru memakai ihram. Jadi kita berusaha mengikuti yang Rasulullah ajarkan. Begitu juga ketika apa? Tawaf. Bagaimana kita apa? Ittiba, kemudian kita kadang kita tuh tawaf itu ikhwati fillah, ya, kadang kita tawaf itu kita apa? Apa istilahnya itu? Kadang itu secara tidak kita sadari, ya, refleks itu, seperti dalam bentuk seperti refleks itu melakukan sesuatu yang ikut orang-orang itu, padahal kadang itu tidak sesuai dengan kayak seperti apa? Baru pertama kali masuk Masjidil Haram, masuknya dari apa? Rukun Yamani, belum sampai rukun Hajar Aswad, ada yang gini kemudian cium ini kan, cium. Jamaah pada ikut-ikut. Antum jangan ikut itu jamaah lain. Jamaah kita adalah seperti ini, ikuti kami. Jadi nanti kadang-kadang sampai seperti itu. Nah itu. Jadi sampai tawaf pun juga kita ajarkan bagaimana. Dari sini ya kita sudah sampaikan bagaimana teorinya dan kita juga praktek di sini. Nah, ketika di sana bimbing bagaimana kita menjalankan ibadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mungkin Ustaz Wahid dan juga Ustaz Pak Edi itu melihat juga ketika kita sa'i itu kan banyak juga yang sampai marwah muter saja, sampai mana sampai apa sofa muter gitu aja, sampai marwah muter gitu aja. Padahal di situ bagaimana Rasulullah mengajarkan, yaitu apa, kita ketika di situ memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu, shadaqa wa'dah, anjaza wa'dah, wa hazama ahzaba wahdah. Kemudian kita apa? Berdoa sambil melihat Ka'bah. Kemudian kita ulang itu lagi, doa lagi, kita ulang lagi, baru turun. Nanti sampai di Marwah, kita lakukan hal yang sama. Dan itu kita lakukan tadi.
Jadi bersama-sama kita ingin mengikuti apa yang Rasulullah. Kalau sahabat-sahabat dahulu setelah Rasulullah wafat, itu ketika mereka itu berhaji dari kota Madinah ke Mekah ataupun mereka itu umrah, itu sampai para sahabat itu bukan hanya ibadahnya yang diikuti, tidak ada apa, bukan hanya mereka mengikuti ibadah Rasulullah saja, tetapi ketika Rasulullah itu saat masih hidup dulu itu, saat umrah atau saat haji duduk di sini, maka sahabat duduk di situ. Cara duduknya seperti itu juga ikut seperti itu. Ta'assa bin Rasulullah. Kita ingin mengikuti Rasulullah SAW. Di sini kita juga seperti itu. Asfatur ini ya, kita berusaha dalam ibadah itu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dalam sa'inya dan juga dalam tahalulnya. Tahalulnya ya, kita semuanya buta. Kenapa kita gundul? Karena di dalam Al-Quran ya, kita melihat Allah menyebutkan muhalikina ru'usahum wa muqassirin. Yang Allah sebutkan pertama itu yang gundul dulu, baru selanjutnya apa, yang rambutnya ditaksir, yang apa, ditipiskan. Maka kita semuanya gundul semuanya. Ada nggak yang tidak gundul? Ada. Yang dipotong tipis. Bahkan bukan hanya dipotong tipis, yang dipotong hanya sebagian belakangnya saja. Ada tidak? Ada. Tapi kita alhamdulillah semuanya kemarin gundul bersama gitu. Kalau mau gundul di mana? Di barber ya, di tukang cukur 10 real atau lebih kurang berapa? 40 sampai 50 ribu rupiah. Tapi kalau kita mau bawa apa? Ya silet sendiri gitu kan. Ya nanti di hotel sama-sama kita kerjasama kali kan. Lumayan gitu. Kami kemarin juga gitu ya, beliau-beliau ini yang mau potong. Tapi kalau yang gundulnya ya saya serahkan kepada bidadari tercinta itu. Jadi Masya Allah, dari berbagai macam runutan ibadah itu kita berusaha mengikuti apa yang diajarkan Allah. Kenapa demikian? Karena tadi itu, karena kita ingin bahwa yang kita lakukan ini lillahi ta'ala, menggapai ridha Allah, dan yang kedua adalah apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Karena ini tidak syarat amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kita bersama mulai dari Wonogiri sampai ke sana meluruskan niat, ya, terus memperbaiki niat, dan ketika menjalankan manasik berusaha untuk menjalankan apa yang Rasulullah. Nah, mudah-mudahan nanti kita pulang mendapatkan umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang bertanya-tanya, Ustaz, haji mabrur itu bagaimana atau ciri-cirinya? Ustaz, umrah makbulah itu bagaimana? Yang jelas, setelah kita menjalankan ibadah, kita itu semakin mudah beribadah, kondisi ibadah kita semakin baik, kondisi kehidupan kita semakin baik, maka itu tanda bahwa haji kita mabrur dan tanda umrah kita itu mabrur. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa umrah dan mendapatkan umrah yang mabrur. Nah, ini saja sebagai kajian di pagi hari ini. Sebelum kami nanti lanjutkan ya, atau sebelum kami meninggalkan tempat ini, mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi sebelum kita nanti membuka tanya jawab, akan saya sampaikan satu hal. Kita kemarin mau umroh dengan paket 9 hari ya, 9 hari. Hotelnya bintang berapa? 5. Naik pesawat Saudi Arabia. Harganya berapa? 31.600. All in, tinggal berangkat. Ya, ini saya ada tawaran. Berangkatnya di sana itu kita bukan 9 hari, tapi tawaran kami itu 12 hari. Berapa hari? 12 hari. Pesawatnya naik Saudi Arabia. Bukan naik Lion Air loh ya. Untuk sementara ini pakai Saudi Airlines. Berapa hari di sana? 12. Kira-kira berapa juga? Kalau kemarin 31.600, ini kira-kira berapa? Ini 12 hari naik Saudi Airlines, bayarnya cuma 30.400.000, malah lebih murah. Tapi Ustadz turunkan dari hotelnya bintang 5 ke bintang 3. Tapi posisinya hotelnya, ini hotel yang kami pakai kemarin, yang hotel bintang 3 itu cuma nyebrang jalan situ. Jadi pahami ya? Nah, tapi kita
bisa lebih lama di sana. Berapa hari? Total perjalanan kita ibadah umrah 12 hari. Ini cuma penawaran. Nanti kita rembuk bersama-sama. Yang jelas perbedaannya hanya pada hotel. Dari bintang 5 ke bintang 3. Kalau tadi Pak Edi itu sesuatu yang tidak bisa dilupakan. Itulah anugerah besar yang Allah berikan kepada kita. Umrah di sana bisa 4 kali. Ini kalau kita 12 hari perjalanan, maka nanti kita bisa berada di Mekah itu 7 hari. Kalau setiap hari itu umrah, maka kita bisa minimal itu umrah 6 kali. Jadi nanti Ustaz Rohek kesalip kemarin antum rekor 4 kali. Beliau dia rekor ini. Wallahi, antum bisa tanya kemarin. Rekor tiap hari umrah itu rekor itu kemarin 4 kali umrah. Gitu. Jamaah yang lain paling 2 kali ya. Ada satu jamaah yang ingin mengikuti kami, sama juga dari Aswad. Tapi pembimbingnya lain, bareng dengan kami. Ketemunya di Madinah mereka. Mereka hanya bisa 3 kali. Luar biasa kami kemarin, Masya Allah. Tiap hari umrah. Nah nanti ini penawaran, silahkan Bapak Ibu, ya. Nanti mau milih bintang 5 hotelnya, ya. Dengan, ya, tadi, ya, 9 hari perjalanan. Kalau kita maksimalkan bisa 4 kali umroh, atau kita 12 hari di sana atau perjalanan kita bisa maksimal atau paling enggak lah 6 kali umroh. Kalau mau 7 kali juga bisa, tapi nanti Masya Allah ya itu luar biasa 7 kali. Karena gini, kalau kami ini beliau tadi belum menceritakan, kalau kami umroh kemarin itu musimnya sudah mau masuk musim dingin. Dan subuh itu di Mekah itu jam 5 lebih 17 menit sampai 18 menit. Itu di Mekah. Di Madinah adzan subuh itu jam 5 lebih 24. Iya kan seperti itu. Kami membangunkan jamaah, bangun itu sudah mulai jam 2. Setengah 3 jamaah itu sudah siap-siap. Kemana? Ke Masjidil Haram. Jam setengah 3. Paling lambat jamaah itu jam 3. Itu paling lambat. Itu semuanya sudah lambat. Padahal adzan subuh jam 5 lebih 18, 17 sampai 18. Terus kemudian selanjutnya, setelah kita qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya, ada yang tawaf gitu kan. Kemudian kita sholat subuh berjamaah. Setelah itu balik ke hotel untuk makan dan untuk bersih-bersih. Jam 8 kita sudah umrah lagi. Umrah nanti pulangnya masuk ke hotel itu jam setengah 3 lebih atau jam 3 kurang seperempat. Kita makan, kemudian selanjutnya kita asar. Setelah asar kita siap-siap apa? Maghrib di masjid sampai badai isya. Jam 10 istirahat, jam 2 ibadah lagi. Jadi hotel itu hanya untuk rebahan sebentar saja dan meletakkan apa? Barang-barang kita di hotel tersebut. Kalau kita hanya meletakkan barang kita di hotel bintang 5, kemudian tadi itu seperti itu konsekuensinya, dan meletakkannya di bintang 3 dan bonusnya itu kita lebih lama di sana, mungkin nanti bisa dipertimbangkan. Apakah nanti hari ini mau silahkan pilih yang jelas lebih murah, 30 juta 400. Kalau bintang 5 31. Nanti kalau nanti tunggu 3 hari 4 hari lagi kita istikharah dahulu, silahkan. Yang jelas nanti semua disampaikan kepada panitia. Atau nanti misalkan tanya kepada Ustaz Wahid dan Pak Edi. Pak Edi, kalau jadikan disuruh milih yang sudah umroh, pilih yang lama di sana atau dapat fasilitas bintang 5 gitu. Nanti tanya juga enggak apa-apa. Ini penawaran dari kami dan kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kami serahkan semuanya kepada jamaah. Itu nanti silakan kalau ada pertanyaan. Mohon dimaafkan kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.